Baik, pada CH4 itu ada perbedaan. Fenomena seperti yang kita bahas di depan tadi tidak muncul. Jadi pada CH4 itu yang terjadi bukan kemudian hidrogen melepas elektron, karbon menerima elektron, tetapi yang terjadi adalah penggunaan pasangan elektron bersama-sama. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk karena penggunaan bersama satu atau lebih pasangan elektron. Penggunaan bersama ini akan menstabilkan atom karena elektron valensi nanti akan berubah jumlahnya menjadi 2 atau 8. Misalnya C dengan O. Kita lihat dulu C dengan O membentuk CO2. Saya munculkan pointernya dulu sebentar. Ketika ada C dan O, kita lihat O itu elektron valensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. C elektron valensinya ada 1, 2, 3, 4. Melepas 6 elektron O atau mencari tambahan 2 itu bukan hal yang mudah. Butuh energi besar. Pada C, melepas 4 atau mencari 4 itu juga butuh energi yang sangat besar. Nah, apa yang bisa dilakukan? C dan O ini nanti akan bekerja sama. C akan memberikan 2 elektron valensinya. O juga akan memberikan 2 elektron valensinya. Mereka akan berkumpul di sini. Berarti ada 4 elektron yang terlibat di sini. 2 dari C dan 2 dari O. Mereka nanti akan membentuk pasangan elektron. Karena ada 4, berarti ada 2 pasangan elektron. Nah, ini pasangan elektron, 2 pasangan elektron yang ada di sini itu akan digunakan bersamaan. O akan menggunakannya, 4-4-nya digunakan. C juga akan menggunakan 4-4-nya. Jadi, O nanti akan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron valensi. C itu akan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan punya 6. C masih butuh tambahan 2. Karena itu C akan bekerja sama dengan O yang ada di sebelah kanan. Sama prosesnya. O di sebelah kanan juga baru punya 6. Supaya bisa punya 8, dia butuh tambahan 2. Nah, dia akan bekerja sama dengan C. Caranya sama. Dia menyumbangkan 2 elektronnya. C juga memberikan atau menyumbangkan 2 elektronnya. 2 dari O, 2 dari C ini akan membentuk 2 pasang elektron. Ingat, 4 elektron itu artinya 2 pasang elektron. Nah, keempatnya ini akan digunakan oleh C dan juga akan digunakan oleh O. Akhirnya, sama seperti yang tadi, O akan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron. Sementara C, tadi kan dia sudah punya 4 awalnya. Kemudian dapat 2 dari sini, 6 jadinya. Kemudian dapat 2 tambahan dari sini, 8. Jadi sekarang O di kiri, O di kanan, dan C semuanya punya 8 elektron valensi. Nah, metode seperti itu kita sebut sebagai ikatan kovalen. Nah, pasangan elektron tersebut bisa berasal dari kedua atom atau dari salah satu atom saja. Kalau berasal dari salah satu atom disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi.
Baik, kemudian atom yang memberi pasangan elektron disebut donor, yang menerima disebut sebagai akseptor. Nah, CO2 ini adalah contoh ikatan kovalen yang pasangan elektronnya berasal dari kedua atom. Yang berasal dari satu atom, misalnya NH3 plus H positif, nanti akan membentuk NH4 positif. Jadi di sini N itu punya 1, 2, 3, 4, 5 elektron valensi. Dia butuh tambahan 3. Satu dapat dari H ini, satu dapat dari H ini, dan satu dapat dari H yang ini. H awalnya punya 1 elektron valensi. Dia pengen punya 2. Supaya bisa dapat 2, H yang atas ini akan menggunakan elektronnya valensinya N di sini. H yang ini juga pakai 1 elektron valensinya N. Dan H yang ini juga akan menggunakan 1 elektron valensinya N. Sekarang mereka punya 8 N punya 8 elektron valensi. H masing-masing punya 2 elektron valensi. NH3 selesai di situ. Tapi jika kemudian muncul H positif, dan NH3 ini sangat mudah berikatan dengan H positif, maka nanti yang terjadi adalah H positif ini tidak punya elektron, dia pengen punya 2. Si N sudah punya 8. Tapi kemudian H positif ini akan numpang menggunakan 2 elektronnya N yang ada di sini. Akhirnya terbentuk NH4 positif. Nah, itu contoh pasangan atomnya berasal dari pasangan elektron. Nanti saya perbaiki. Contoh pasangan elektronnya berasal dari satu atom, yaitu dari N. Nah, ikatan kovalen ini menjadi penting dalam kimia organik karena menentukan rumus bangun suatu senyawa. Dan ikatan kovalen ini banyak terjadi pada atom-atom yang berada di sebelah kanan tabel susunan periodik kalian itu. Nah, pasangan elektron yang dipakai itulah yang menentukan adanya ikatan. Pada kasus CO2 tadi, seolah-olah atom C dan O keduanya dikelilingi oleh 8 elektron valensi. Nah, kalau kasusnya CO2 tadi, maka kemudian biasa kita gambarkan seperti ini. C dengan O di kiri itu bersama-sama menggunakan 2 pasang elektron. Karena 2 pasang elektron, maka garisnya 2. C di tengah dengan O di kanan, itu juga menggunakan sama-sama 2 pasang elektron. Berarti ada 2 garis juga di sini. Nah, penggambaran seperti ini nanti akan sering Anda jumpai ketika belajar kimia organik. Kemudian satu hal lagi, kadang-kadang kita mendengar istilah rumus Lewis. Nah, rumus Lewis itu maksudnya yang seperti ini. Jadi N itu punya 5, N di kiri punya 5, N di kanan punya 5. Kemudian mereka akan menggunakan 3 pasangan elektron bareng-bareng. Tapi tidak digambarkan sebagai 3 garis, tetapi tanda silang itu menggambarkan elektronnya N di kanan, tanda titik menggambarkan elektron N yang ada di kiri. Dibuat berdekatan seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai rumus Lewis. Kalau rumus bangun itu yang seperti ini tadi. Diberi garis 3. Sementara yang rumus molekul itu hanya dituliskan sebagai N2 seperti ini. Kemudian ada lagi istilah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen terjadi antara 2 atom yang elektronegativitasnya besar. Ikatan ini relatif lemah. Nah, tidak banyak kita bahas di sini, tidak akan kita bahas di sini.
Tapi nanti mungkin akan dibahas ketika Anda membahas sifat air, ketika belajar di analisis zat gizi nanti insya Allah. Nah, ikatan ini relatif lemah. Karena relatif lemah, maka antar molekul H2O itu dengan mudah bisa kita pisah. Air dengan mudah bisa kita tuang. Salah satu penyebabnya karena ikatan antar hidrogennya itu lemah. Baik, selanjutnya kita akan membahas massa atom relatif dan massa molekul relatif.